Pembelahan sel dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada amitosis, adalah pembelahan secara langsung, disebut juga dengan pembelahan biner. Yang kedua ada mitosis, yaitu pembelahan secara tidak langsung. Amitosis. Pembelahan ini banyak dilakukan oleh organisme uniseluler, seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Proses amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel. Kemudian ukuran sel akan membesar bersamaan dengan replikasi DNA. Setelah DNA baru terbentuk, sel akan mencapai ukuran maksimum dan akan membelah menjadi dua bagian yang memiliki ukuran dan materi genetik yang sama. Kemudian ada mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang paling umum dari sel eukariotik. Dalam pembelahan ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu ada karyokinesis atau pembelahan inti sel. Dibagi lagi menjadi 4 fase, yaitu ada fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kedua ada sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sebelum keempat fase karyokinesis dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase lainnya. Pada tahap interfase, terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada fase G1 atau gap pertama. Pada fase ini, sel yang baru terbentuk mengalami pertumbuhan tahap pertama. Kemudian, organel-organel yang ada di dalam sel memperbanyak diri guna menunjang kehidupan sel. Yang kedua ada fase S atau sintesis. Pada fase ini, sel melakukan sintesis materi genetik. Materi genetik adalah bahan-bahan yang akan diwariskan kepada sel anak, yaitu DNA. DNA dalam inti sel mengalami replikasi atau duplikasi DNA. Jadi, pada fase ini menghasilkan 2 salinan DNA. Yang terakhir ada G2 atau gap kedua. Pada fase ini, replikasi DNA telah selesai. Kemudian, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan mitosis. Selanjutnya, fase profase. Selama tahap mitosis pertama ini, nukleolus memudar dan kromatin mengembun menjadi kromosom. Setiap kromosom yang direplikasi terdiri dari 2 kromatid. Keduanya dengan informasi genetik yang sama. Mikrotubulus sitoskeleton yang bertanggung jawab untuk bentuk sel, motilitas dan perlekatan ke sel lain selama interfase dibongkar. Dan blok bangunan mikrotubulus ini digunakan untuk menumbuhkan gelendong mitosis dari wilayah sentrosom. Metafase. Pada tahap ini selubung nukleus rusak, sehingga tidak ada lagi nukleus yang dapat dikenali. Beberapa serat gelendong mitosis memanjang dari sentrosom dan menempel pada kinetokor. Bundel protein di wilayah sentromer pada kromosom tempat kromatid saudara bergabung. Serat gelendong lainnya memanjang, bukannya menempel pada kromosom, tetapi saling tumpang tindih di pusat sel. Ketegangan yang diterapkan oleh serat gelendong menyelaraskan semua kromosom dalam satu bidang di tengah sel. Selanjutnya fase anafase. Pada fase ini, serat spindel memendek, kinetokor terpisah, dan kromatid atau kromosom anak ditarik terpisah dan mulai bergerak ke kutub sel. Yang terakhir ada fase telofase. Pada fase ini, kromosom anak tiba di kutub dan serat gelendong yang telah memisahkannya menghilang. Selanjutnya, tahap sitokinesis. Pada tahap ini, serat gelendong yang tidak melekat pada kromosom mulai rusak, sampai hanya bagian tumpang tindih yang tersisa. Di wilayah inilah cincin kontraktil membelah sel menjadi 2 sel anak. Mikrotubulus kemudian direorganisasi menjadi sitoskeleton baru untuk kembali ke interfase.